apa kabar teman-teman semuanya? Kembali bersama kami di Humanisme Podcast. Yeay. Gimana, Cai? Gimana Mbak Eri? Alhamdulillah baik. Baik Gimana ya. Mbak Eri? Ya. Suaranya lebih terdengar lebih seksi hari ini. Ya, akhir tahun ya. Menjelang akhir tahun ya. Sebuah sindrom. Nah, Gitu. sebuah sindrom yang berulang. Kalau udah Oktober pasti Mbak Eri ada kena ini ya, gejala-gejala radang dan sebagainya. Lebih rentan. Ya. Lebih rentan karena banyak pekerjaan harus Banyak dikerjakan. pekerjaan. Mudah-mudahan ya lancar Mbak ya ini Amin, pekerjaannya sampai akhir tahun nanti deadline-nya bisa teratasi semuanya. Amin. Terus kita bahas apa hari ini? Oke, hari ini seperti yang kita ya tentunya kita akan bahas topik yang tidak kalah menarik dengan topik-topik yang sebelumnya kita Biasa-biasanya bahas. ya. Dan ini lebih kepada self development ya Mbak, pengembangan diri. Kan isi dari podcast-podcast kita kan biasanya terkait dengan bagaimana kita sebagai profesional itu tetap relevan ya Mbak. Betul, Berada stay relevan ya. Stay relevan di dunia kerja, di bidang kerja kita di industri. Gitu. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana usaha pengembangan diri yang seharusnya kita lakukan secara reguler, Ya. specifically terkait dengan upskilling Dan reskilling ya. dan reskilling. Karena upskilling sama reskilling itu selalu gandeng dia. Gandeng. Kadang-kadang juga kita juga masih bingung membedakan Ya. upskilling dan reskilling. Meskipun nanti mungkin substansinya bukan terkait perdebatan antara definisi upskilling dan reskilling ya, tapi gimana kita bisa menyadari kita membutuhkan untuk melakukan hal tersebut tadi. Betul. Jadi nggak penting bedanya apa, yang paling penting tuh gimana sih kita tahu kapan kita butuh gitu kan ya. Betul. Nah sekarang di awal mungkin terkait dengan upskilling dulu Mbak. Oke. Gitu. Menurut Mbak Eri, Apa sih itu ya ya? apa sih upskilling? Benda apa sih Benda itu ya? apa itu? Jadi kalau upskilling itu ya teman-teman kita bisa memahamkannya begini. Manakala kita butuh untuk meningkatkan atau memperbaharui keterampilan yang udah kita milikin sebenarnya. Jadi improvement sih. Oke. Areanya lebih disebut dengan improvement. Jadi terkait dengan strategi pembelajaran yang berkaitan dengan kapasitas kita kali ini untuk kita tingkatkan lagi. Gitu. Jadi dia lebih area upskilling itu sebenarnya lebih ke improvement atas apa yang udah kita milikin. Yang udah kita miliki dan yang sedang kita lakukan di Betul, bidang tersebut. Dengan bidang kita. Oke. Gitu. Beda dengan reskilling. Kalau reskilling itu lebih kepada mempelajari sebuah keterampilan baru yang beda dari keterampilan sebelumnya. Gitu. Jadi dia mungkin beda dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari. Gitu. Itu yang lebih ke reskilling. Jadi beda ya. Kalau tadi upskilling kan areanya improve, kalau reskilling mungkin areanya lebih ke transform sebenarnya. Gitu. Ya. Mungkin nanti kita akan perjelas contohnya ya Mbak ya. Jadi upskilling itu sendiri meningkatkan keterampilan untuk mendukung pekerjaan yang saat ini sedang dilakukan. Betul. Sedangkan reskilling itu adalah mengembangkan keterampilan untuk mengeksplor area kerja yang berbeda ya. Betul. Bidang kerja yang berbeda. Jadi, tapi untuk memperjelas bisa ada contoh nggak Mbak? Ini kan tadi masih definisi ya, masih di area konsep gitu. Ya. Kalau contoh hari-harian yang yang paling banyak nih di MUC. MUC kan perusahaan konsultan pajak ya. Teman-teman pada tahu bahwa MUC itu perusahaan konsultan pajak di Jakarta. Saya ambil contoh di bidang Jakarta dan Surabaya, Pak. Oh, Jakarta Surabaya. Saya lupa menyebutkan Surabaya. Jadi saya contohin gini. Kalau konsultan pajak itu core-nya itu menghitung pajak gitu ya, ngitungin pajaknya orang. Nah, entry level pasti masuknya ke arah itu. Bagaimana konsultan kita pertama-tama bisa menganalisa dan menghitung pajak klien kita sesuai dengan aturan yang ada. Nah, untuk mengupskill kan dia nggak mungkin selalu jadi entry level terus. Pasti dia butuh mengupskill dirinya. Mau nggak mau dia harus mempelajari bagaimana membuat reporting yang baik misalnya. Dari ngitung doang menjadi membuat reporting sehingga reporting itu mungkin skill menulis itu nanti akhirnya bukan cuma sekedar jadi reporting, tapi juga dia bisa menyajikan service yang lebih di atasnya lagi, yaitu tax advisory. Memberikan advice, itu kan areanya adalah melalui riset dan menyajikan dalam tulisan. Kalau di MUC sendiri tuh untuk mengupskill itu, kita punya banyak program sebenarnya. Beberapa perusahaan yang concern pada pengembangan karyawannya, itu pasti menyediakan program-program upskilling.
Ya, di MUIC itu ada namanya kenali ulang bahasamu itu loh, ada pelatihan itu. Jadi di situ belajar menulis. Jadi orang-orang yang core-nya memang angka itu di upskill untuk memiliki kemampuan riset dan menyajikan dalam bentuk tulisan. Itu salah satu bentuk upskill. Dan bisa juga kayak misalnya Acai. Acai ini kan core-nya konsultan pajak internasional, transfer pricing ya. Nah, transfer pricing kan pasti dia membuat report, analisis dan lain sebagainya terkait dengan perpajakan internasional. Tapi untuk meng-upskill, karena itu nggak bisa di situ terus areanya. Untuk meng-upskill, teman-teman dari transfer pricing consultant juga harus bisa menambah knowledge-nya. Misalnya masuk ke area tax dispute misalnya gitu, atau tax kontroversi sebutannya ya. Kalau lawyering itu sebutannya mungkin tax litigation atau apa gitu ya. Harus menambah skill di situ untuk sesuatu yang di luar base-nya gitu. Itu di upskilling contohnya gitu. Jadi lebih kebayang sih ya. Kebayang ya? Kebayang banget gitu. Jadi kalau di area yang konsultan tax consultant tadi, base-nya itu awalnya menghitung, dia harus bisa menyajikan dengan baik hasil dari pekerjaannya kepada klien gitu ya. Betul. Sambil juga mungkin tadi memberikan advisory. Betul. Itu upskill ya. Areanya masih terkait area yang sedang dia kerjakan. Gitu. Areanya ada yang beda juga nih kayak upskill. Misalnya gini, ketika kita masuk ke pekerjaan di awal tuh pasti kita technical skill yang kita butuhkan untuk di bidang pekerjaan itu. Nah, seiring berjalannya waktu, kita tuh kan akan naik ke posisi strategik, di mana kita akan memimpin orang. Yang tadinya kita kerja untuk diri kita sendiri, achieve target untuk diri kita sendiri. Seiring kita prestasi kerja kita, lama kerja kita pasti akan dikasih amanah baru, yaitu berupa posisi kepemimpinan, promosi jabatan menjadi pemimpin. Nah, kita butuh upskill hal-hal yang terkait dengan posisi kita saat itu. Jabatan kita saat itu. Mungkin yang tadinya kita nggak perlu belajar leadership, kita belajar. Nah, kalau di MUIC ada lagi nih upskilling yang juga disediakan oleh manajemen terkait untuk soft skill kepemimpinan tadi, yaitu program CCM kayak coaching, counseling, mentoring. Itu dimiliki oleh mereka-mereka yang sudah SPV. Mereka melalui proses latihan ini nih, latihan wajib berapa kali pertemuan gitu ya. Mereka melatih kemampuan coaching mereka melatih kemampuan counseling dan mentoring mereka. Jadi beberapa perusahaan itu memang cukup bertanggung jawab dengan menyediakan menu-menu upskilling karyawannya tadi. Gitu. Jadi bisa bukan cuma di bidang yang teknis juga ya. Dia artinya nggak hanya area teknis aja ya. Soft skill pun bagian itu upskilling. Bagian dari upskilling ya. Kalau misalkan itu masih terkait dengan role-nya dia saat itu. Betul. Gitu. Dan role-nya role yang bisa lebih tadi karena promosi tadi ya. Karena promosi tadi. Gitu. Meskipun mungkin nanti ada lagi yang karena promosi ada yang reskill. Nah, itu nanti kita bahas, Mbak. Betul. Gitu. Nah, kemudian ada lagi nggak, Mbak, contoh yang terkait dengan upskill ya? Mungkin di area yang Mbak Eri jalanin dulu kali. Oh iya. Yang upskill ya? Yang upskill. Yang upskill sih saya tuh banyak yang ngalamin upskill ya. Yang walaupun di awal-awal tuh terasa seperti reskill. Misalnya kayak saya di HR gitu ya. Di HR tuh kan saya latarnya hukum. Pekerjaan HR memang banyak sih yang berlatar hukum. Tapi kan mau nggak mau untuk meningkatkan kapasitas saya harus berani nyebrang nih. Karena HR ini kan agak luas dimensinya. Ada dimensi manajemen, ada dimensi ekonomi manajemen, ada dimensi psikologi, ada dimensi hukum. Situ ya. Jadi saya harus nyebrang nih. Nah, nyebrang mau nggak mau tuh saya belajar banyak hal. Baru di role yang sama sebagai HC itu saya belajar banyak hal. Belajar banyak hal itu tiba-tiba saya merasa saya perlu nih belajar misalnya coaching, counseling. Itu sebenarnya awalnya reskill. Menambah ilmu itu sebenarnya reskill. Halnya beda banget. Menjadi profesional coach itu kan beda sekali. Tapi kemudian pada saat kita memperluas layanan HR kita bukan cuma sekedar administratif dan legalitas, yang saya reskill tadinya belajar menjadi profesional coach itu kepake gitu loh. Jadi kadang-kadang ada area yang kita reskill, tapi sebenarnya pada akhirnya sejalan dipakai juga di posisi kerja kita saat itu. Gitu. Jadi Mbak Eri itu sebenarnya awalnya justru banyak reskill juga dulu pas awal karir juga ya, Mbak? Awalnya karir ya. Karena dari latar belakang hukum, kemudian ke HC, HR, betul. Ke HR. Awalnya reskill, setelah udah berjalan sekian lama, kepake. Jadinya malah
jadi upskill untuk hal-hal yang Betul. baru yang berkaitan dengan wilayah Aceh gitu. Betul. Nah, kemudian untuk reskill sendiri gitu ya. Ya tadi terkait dengan reskill. Nah, kalau misalkan yang kita lakukan sekarang nih Mbak, ya kita lagi bikin podcast, gitu. Itu kan saya misalkan biasanya saya belajar public speaking itu untuk berinteraksi dengan klien atau misalkan dengan pemeriksa pajak atau dengan anggota tim gitu. Betul. Kalau itu mungkin kalau pendapat saya itu upskill sebenarnya Mbak. Tapi dari sisi soft skill-nya, bukan dari sisi teknikal yang biasa saya lakukan. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan untuk podcast ini, saya ngerasanya itu reskill. Karena itu digunakan untuk area yang berbeda dengan wilayah kerja saya di posisi yang saya tempati di MUC. Nah, itu udah tepat atau belum definisi itu? Iya, kalau untuk pekerjaan yang untuk skill yang memang masih kaitan sama pekerjaan kita, itu kita benar-benar upskill. Tadi Aceh belajar presentation skill ya. Itu ngaruh, itu upskill. Nah, ketika Aceh belajar nge-MC atau belajar nge-MC itu untuk podcast dan lain sebagainya, itu reskill. Walaupun pada akhirnya itu kan mirip kayak coaching gue tadi. Tadinya tuh ngerasa itu reskill karena hal baru belum juga dipakai di perusahaan, kita pakai untuk di luar, tiba-tiba ternyata kepake di perusahaan. Ya kayak sekarang nih, dengan reskilling Aceh terkait dengan nge-MC, kan Aceh ini MC profesional ya, selain di kantor ya. Jadi ketika dia belajar nge-MC, dia menjadi MC profesional, tadinya reskill, terus lama-lama nih kepake. Bahkan dia membekali anak buahnya ketika mau melatih public speaking di luar. Jadi skill-skill nge-MC-nya tuh jadi bekal gitu loh, lumayan kepake. Gitu. Ya. Ada juga reskill yang misalnya kita kerjakan di luar, kita pikir hanya untuk hobi, tapi ternyata malah bisa jadi kepake untuk tambahan knowledge untuk reskill. Itu upskill. Contoh gini, saya tuh suka teknologi. Saya mengamati teknologi. Saya nggak pernah berpikir akan membantu menelurkan divisi baru di MUC. Saya cuma ngerasa ini kan saya pengguna media sosial. Terus saya ngelihat gimana orang-orang bisa memanfaatkan dengan baik, bisa memanfaatkan platform digital ini dengan baik. Saya mulai tuh belajar dengan orang lain. Nah, sebenarnya ngasanya buat sendiri aja, tiba-tiba ngelihat MUC butuh. Kan lumayan gitu. Ilmu itu yang tadinya saya reskill jadi kepake. Makanya gitu. Sekarang ada divisi multimedia di MUC. Gitu. Jadi memang sebenarnya meng-upskill dan reskill itu ya kita lakukan itu pasti punya banyak manfaat sih setelah itu. Mungkin perbedaannya itu pas awal mulanya ya antara upskill reskill. Tujuan awalnya. Iya. Nah, kemudian kalau di keseharian nih Mbak, itu biasanya apa sih usaha kita ngembangin diri baik upskill, reskill tuh pakai apa aja gitu? Kalau untuk upskill maupun reskill sebenarnya sekarang tuh orang beruntung ya. Zaman sekarang itu kita nyari di mana aja tuh ada wadah untuk kita menambah ilmu pengetahuan. Kalau dulu kita masih standar-standar ikut training, workshop offline pasti. Sertifikasi udah pasti itu kan. Kalau sertifikasi larinya lebih kepada upskill kebanyakan untuk mengukuhkan gitu kan. Kalau reskill sebenarnya belum sertifikasi tapi dia latihan apa dulu baru kemudian meng-certify gitu ya. Kayak lu juga gitu loh. Kan belajar MC dulu udah gitu baru certify MC gitu belum kan. Tapi Belum ya. Jadi udah kesana lah arahnya. Nah, jadi itu masih di konvensional kalau zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang itu ada webinar yang saya perhatikan anak-anak untuk bootcamp data science tuh gak usah kemana-mana, dari dalam kamarnya 3 bulan terus keluar dari situ dia sudah selesai menjadi seorang expertise di situ gitu kan. Bahkan sekarang ada S2 reputable university benar-benar base-nya online gitu loh. Jadi mereskill atau upskill zaman sekarang jauh lebih mudah. Yang penting memang ada niat dan ada fulus malah lebih baik. Maksudnya ada fulus nih akibat maksudnya ada ininya ya, jangka panjangnya ada dana yang juga. Terus kemudian gini, dan belajar otodidak pun saya ngelihat zaman sekarang itu sangat memungkinkan. Kita mencari informasi, mencari pelatihan gratis, mencari mentoring, bahkan mencari bahan-bahan pembelajaran juga banyak. Sekarang orang zaman sekarang tuh nggak perlu dia bayar langganan fitness loh.
Dia bisa dengan modal alat seadanya di rumah pun dia bisa cukup menjadi ahli gitu dengan berlatih terus di rumah, karena pembelajarannya ya ada gitu loh. Jadi zaman sekarang tuh lebih banyak ya sebenarnya. Ya. Gitu. Dan metode-metode kuliah pun udah banyak yang lebih ini ya Mbak, yang nggak terlalu formal gitu. Iya, nggak formal. Ada banyak yang ada mini MBA. Ada mini benar, mini MBA betul. Dan lain sebagainya gitu Mini ya. MBA itu dia ambil subjeknya, kan ya kalau MBA kan banyak nih subjeknya dan harus diambil semua. Kalau mini MBA kan dia hanya ngambil petikan-petikan yang dibutuhkan saja gitu. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya untuk kita terus mengupgrade baik itu upskill atau reskill, di luar sana tuh udah banyak medianya ya. Medianya udah banyak banget. Gitu. Bahkan ada platform-platform tertentu ya Mbak Eri, itu yang kita cukup subscribe, misalkan tahunan sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu, itu udah bisa banyak, itu udah ada ribuan pembelajaran di situ yang bisa digunakan. Jadi itu memang sekarang itu menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang memang tidak melulu harus lewat sekolah formal, kuliah atau apa gitu ya. Jadi orang bisa tetap ke upskill, ke reskill tanpa dia duduk di bangku kuliah.